Kantin. Kantin menurut KBBI adalah ruang tempat menjual minuman dan makanan di sekolah, di kantor, di asrama, dan sebagainya. Kantin merupakan salah satu bentuk fasilitas umum yang keberadaannya selain sebagai tempat untuk menjual makanan dan minuman, juga sebagai tempat bertemunya segala macam masyarakat. Di Universitas Pertamina memiliki dua macam kantin yang biasa kita sebut adalah kantin atas dan kantin bawah. Menurut kami, sebagai mahasiswa Universitas Pertamina yang turut ikut menggunakan fasilitas meja dan kursi, di kantin Universitas Pertamina, kami merasa kursi dan meja tersebut kurang layak pakai karena setelah 4 tahun Universitas Pertamina berdiri, setiap hari perkuliahannya setidaknya ada 2.000 mahasiswa yang makan siang di kantin Universitas Pertamina. Untuk mencapai hal ini, maka peran dari kami adalah melakukan penelitian untuk tugas besar kami terkait masalah fasilitas di kantin Universitas Pertamina. Kami menggunakan kaidah pemecahan masalah kreatif sesuai dengan mata kuliah kami, yaitu Creative Problem Solving. Untuk mengetahui permasalahan yang terjadi, hal pertama yang kami lakukan adalah melakukan pengumpulan informasi dengan menyebarkan kuesioner dengan Google Form kepada mahasiswa Universitas Pertamina. Koresponden dari Google Form menyatakan mayoritas menggunakan kantin bawah, yaitu sebanyak 63,6%, kantin atas 27,3%, dan layanan online atau GoFood, GrabFood 9,1%. Kami juga menanyakan mengenai kekurangan antara kantin atas dan kantin bawah. Kantin atas memiliki kekurangan seperti kondisi kursi yang jelek, dan kantin bawah memiliki kondisi yaitu pengap. Berdasarkan hasil kuesioner tersebut, kami juga menanyakan harapan untuk kantin Universitas Pertamina. Mereka menyebutkan semoga kantin UP diperbaiki menjadi lebih baik, terutama untuk kursi dan mejanya yang pakunya sering menancap ke baju mereka. Berdasarkan hasil kuesioner yang telah diisi oleh mahasiswa Universitas Pertamina, kami dapat menyimpulkan penyebab masalah yang terjadi adalah rusaknya meja dan kursi disebabkan kurangnya tempat duduk, rusaknya meja dan kursi disebabkan oleh tidak adanya pemeliharaan, dan rusaknya meja dan kursi disebabkan oleh kualitas bahan meja dan kursi yang kurang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di slide kali ini saya akan menjelaskan tentang menentukan prioritas masalah dari permasalahan yang sedang kita bahas sekarang. Nah, jadi di sini kita menggunakan teknik tabel KTSA seperti yang terlihat. Tabel KTS ini digunakan untuk mengetahui masalah mana sih yang harus kita selesaikan terlebih dahulu. Nah, kesimpulan dari masalah tabel KTS ini adalah menambah bangku atau kursi di Universitas Pertamina ini menjadi prioritas utama kita. Kenapa? Karena ternyata dari tahun ke tahun mahasiswa atau pendatang yang datang ke kantin Universitas Pertamina seiring bertambah lebih banyak dari tahun sebelumnya. Kemudian di slide selanjutnya mengenai mengidentifikasikan penyebab masalah. Jadi kekurangan bangku di Universitas Pertamina ini menjadi problem, menjadi penyebab yang terlihat. Jadi dia perceived problem gitu. Nah, penyebab terlihat ini bukan penyebab yang sebenarnya, jadi masih ada penyebab sebenarnya dari permasalahan ini. Di sini kita menggunakan YY diagram. Nah, seperti yang terlihat, kita bisa lihat YY diagramnya seperti apa. Kemudian kesimpulannya adalah perceived problemnya ada kekurangan bangku di Universitas Pertamina. Kemudian root cause atau akar permasalahannya adalah bangku sama kursi ini nggak pernah bertambah seiring bertambahnya mahasiswa. Nah, habis itu problem statementnya itu adalah bagaimana sih kita nambah kursi atau bangku di kantin Universitas Pertamina ini dengan biaya yang murah tapi bahannya kuat biar awet bertahun-tahun gitu. Saya akan menjelaskan tentang decision statement. Dari analisis alternatif yang telah ditentukan dengan metode Scamper, kami akan memilih metode KTDA untuk mempermudah proses pemulihan solusi. Berdasarkan metode KTDA yang kami temukan 3 alternatif solusi, yaitu yang pertama mengganti kursi dan meja kantin Universitas Pertamina dengan bahan kayu yang lebih bagus seperti kayu mahoni. Yang kedua mengombinasikan meja dan kursi menjadi satu. Dan yang ketiga memperbanyak kursi dan meja di kantin. Dengan mas, yang pertama mengurangi biaya perawatan dan yang kedua meningkatkan kualitas kursi dan meja. Untuk alternatif solusi yang pertama, kami memilih mas yang go. Dan alternatif yang kedua mas go, tetapi yang ketiga no go karena tidak sesuai dengan mas yang kami tentukan, yaitu mengurangi biaya perawatan dan meningkatkan kualitas kursi dan meja. Untuk wants,
Masing-masing alternatif pertama kami bobot 7 untuk once mudah diimplementasikan dan bobot 8 untuk dapat dipakai dalam jangka waktu yang cukup lama dengan rating 9 dan 8 dan skor 63 dan 64, yaitu dengan total untuk alternatif solusi pertama yaitu 127. Dan untuk alternatif solusi yang kedua kami memilih rating 6 untuk mudah diimplementasikan dan rating 7 untuk dapat dipakai dalam waktu yang cukup lama dan skor masing-masing 42 dan 56 dengan total 98. Mengidentifikasi konsekuensi. Identifikasi konsekuensi negatif tersebut kami identifikasi dengan tabel adverse consequence seperti pada tabel berikut. Kemudian, analisis solusinya. Kami menganalisis kembali solusi yang telah kami pilih dengan potensi-potensi masalah yang terjadi. Potensi masalah tersebut kami analisis dengan menggunakan metode KTPPA beserta identifikasi tindakan pencegahan dan penanggulangannya. Tabel KTPPA untuk solusi mengganti kursi dan meja dengan menggunakan kayu mahoni dapat dilihat pada tabel berikut, di mana potensial problemnya yang pertama, biaya yang mahal. Possible cause-nya, kualitas yang bagus selalu memiliki harga yang lebih mahal dari yang lainnya. Preventive action-nya, menghitung dengan tepat kebutuhan kayu tersebut agar penggunaan dana sesuai dengan kualitas. Contingent action-nya, mengalihkan anggaran untuk menutupi kekurangan. Yang kedua, rawan diserang hama. Possible cause-nya, karena bentuk maupun sifat pada kayu mahoni tersebut sangat disukai oleh hama. Preventive action-nya, menyemprotkan dan menggunakan disinfektan khusus rayap secara berkala. Selanjutnya, implementasi. Untuk mewujudkan solusi dari permasalahan kurangnya kelayakan kursi dan meja di kantin Universitas Pertamina, perlu dirancang sebuah jadwal penggantian kursi dan meja kantin menggunakan tabel Gantt chart seperti berikut, di mana tugasnya yaitu 1. Mengganti kayu meja dan kursi kantin menjadi kayu mahoni yang dilaksanakan pada bulan Januari. Yang kedua, mendesain bentuk meja dan kursinya dilaksanakan pada bulan Februari. Yang ketiga, menghitung jumlah kayu yang dibutuhkan dilaksanakan pada bulan Maret. Yang keempat, mencari orang untuk memperbaiki meja dan kursinya sesuai dengan yang dibutuhkan dilaksanakan pada bulan April. Yang kelima, melakukan pengerjaan membuat meja dan kursinya dilaksanakan pada bulan Mei sampai dengan Oktober. Yang keenam, mengatur tata letak meja dan kantin UP-nya dilaksanakan pada bulan November dan Desember. Deployment chart yang kita tahu adalah deployment chart ini merupakan bagian yang berisi pembagian tugas terhadap pihak yang akan menjalankan tugasnya. Kita mengambil ketua tim, divisi survei, divisi perencanaan, pemeliharaan, di mana ketua tim ini bertugas untuk membentuk anggota divisi, sosialisasi meja dan kursi kantin tersebut, lalu selalu mengevaluasi hasil kerja dari setiap divisi. Dan dalam budget ini kita sudah bisa lihat bahwa kayu mahoni, ada tukang, distributor kayu. Setelah itu kita memperhitungkan APD untuk tukang, seperangkat peralatan tukang, yakni gergaji dan lain-lain, sehingga memperkirakan total anggarannya yaitu 124.900.000. Nah, dalam budget kita tetapkan 124.900.000. Dan dalam prototipe, sesuai dari kayu mahoni, akan menghasilkan sebuah meja di mana dengan panjang 210 cm dan juga lebarnya 85 cm dan tinggi dari meja tersebut 90 cm. Tebal kayunya sekitar 7 cm bisa kita lihat. Dan juga kursi dengan panjang 180 cm, lebarnya 72 cm dan tingginya 75 cm. Dengan warna dari meja
agak sedikit lebih muda, coklat lebih muda daripada kayu di kursi yang sudah jadi tersebut. Oke, saya akan menjelaskan tentang evaluasi. Evaluasi itu penting dilakukan. Mengapa? Karena untuk mengkonfirmasi apakah tujuan dari solusi yang kita dapat itu sudah tercapai atau belum, atau kita mau memperbaiki solusi tersebut. Nah, evaluasi ini selalu berjalan sepanjang proyek dengan tahapan-tahapan. Yang pertama pre-evaluasi, evaluasi formatif, dan evaluasi sumatif. Di sini ada dua metode, yaitu evaluation checklist dan build and test method. Nah, yang kita gunakan ialah evaluation checklist. Evaluation checklist ini berisi beberapa pertanyaan yang dapat membantu kita mengetahui apakah yang dipilih sudah tepat atau belum. Kita lanjut saja ke pertanyaan pertama, yaitu apakah solusi dapat menyelesaikan masalah kurangnya kelayakan meja dan kursi di kantin Universitas Pertamina? Jawabannya adalah sangat mungkin. Dengan adanya pergantian meja dan kursi di kantin Universitas Pertamina dengan yang baru, maka kursi dan meja itu menjadi layak kembali dan akan menjadi lebih bagus lagi. Yang kedua ialah apakah ada risiko atau konsekuensi yang mungkin timbul dari solusi ini? Bagaimana cara mengatasinya? Mungkin ada risiko dan konsekuensi yang ada di ini bisa jadi dimakan rayap dan harus disemprot disinfektan setiap hari, dan itu solusinya. Kemudian yang ketiga, apakah solusi ini baik dari segi kenyamanan dan keamanan? Mungkin dari segi kenyamanan, mungkin di awal akan menimbulkan bau yang tidak sedap, tapi untuk segi keamanan, kayu mahoni itu sangat kuat, kayu nomor 2 dari kayu jati. Kemudian pertanyaan terakhir ialah apakah solusi ini baik dari segi ekonomi dan lingkungan? Untuk dari segi ekonomi, pandangan mahasiswa baik karena dilakukan oleh pihak Universitas Pertamina, dan untuk segi lingkungan tidak bagus kalau tidak melaksanakan reboisasi kepada pohon-pohon mahoni.